Januari dan selamat sore wilayah Indonesia, Bapak dan Ibu peserta pada kajian hari ini. Yang terhormat Bapak Agustiara SIP MPA selaku Ketua PCIM Hungaria. Yang kami hormati Bapak Dede Nasrullah SKEP dan SMP selaku Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan yang saya banggakan kepada pemateri Ibu Aristiani Prihatining Rahayu, Kristiana Prihatining Rahayu, Esos MMedCo, dan juga Ibu Restu Hayati SEM SI, selaku pembicara dalam acara ini, serta seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan kajian Ramadan bersama PCIM Hungaria pada hari ini tanggal 8 Maret 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik langsung saja izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Windy Hadi yang akan memandu dan memoderatori jalannya kajian pada hari ini. Acara selanjutnya adalah pembukaan dari sambutan Ketua PCIM Hungaria kepada Bapak Agustiara SIP MPA. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suaranya damping. Ini masih damping nggak? Kasih. Oke, kayaknya udah ya. Oke. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Windia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, mari kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan di bulan Ramadan gitu ya, dan juga melaksanakan ibadah puasa. Kemudian senantiasa selawat beriringkan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dede Nasrullah sebagai Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat pagi Pak, ini waktu Budapest, dan selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore, Pak Agus. Ya Pak. Kemudian Salam yang kenal. saya, oh ya, kemudian yang saya hormati Ibu Aristiana Rahayu, Ibu Aristiana Prihatining Rahayu sebagai narasumber kita juga yang berkenan hadir di pagi hari ini. Kemudian Mbak Restu Hayati juga yang kami hormati telah bergabung juga bersama kita. Beliau ini juga merupakan mahasiswa di PCIM dan pengurus di PCIM Hungaria. Terima kasih atas kehadirannya dan juga seluruh ketua PCIM di Eropa dan Mediterania yang berkenan hadir. Kemudian teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkenan hadir di pagi waktu Budapest. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diinisiasikan antara PCM Hungaria dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini merupakan suatu kerjasama lanjutan, begitu ya. Artinya kita mencoba memfasilitasi, mencoba memberikan ruang yang mungkin bisa kita agendakan bersama. Salah satunya adalah mengadakan webinar di mana kita bisa mengisi gitu ya
termasuk di bulan suci Ramadan ini dengan mengundang narasumber Ibu Aristiana dan Mbak Restu. Kemudian inisiatif ini juga mungkin sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, sehingga mungkin ke depan juga kita sangat terbuka, sangat mengapresiasi jika kerjasama webinar ini terus berlanjut ya Pak ya. Apalagi mungkin ada beberapa program pengabdian masyarakat yang sudah pernah terlaksana dan ada beberapa yang akan dilaksanakan, tapi prinsipnya ini menjadi sebuah manfaat yang besar tidak hanya bagi PCM Hungaria tetapi juga kedua belah pihak gitu. Kemudian yang kedua tentunya ini merupakan agenda Ramadan di PCM Hungaria, tidak hanya webinar sebenarnya, tetapi juga ada agenda buka puasa bersama di Hungaria KBRI. Sebenarnya kami ingin mengundang Pak Dede juga nih, tapi ya karena acaranya in person ya Pak, jadi kita coba undang melalui webinar aja dulu gitu ya. Mungkin nanti lain waktu mungkin bisa berkunjung ke Budapest. Nah, kemudian yang ketiga tentu, iya Pak, yang ketiga tentunya ini merupakan serangkaian acara gitu ya. Jadi kita punya beberapa agenda dari tanggal 8 besok, kemudian tanggal 15 Maret buka puasa bersama atau Ramadan for Kids, karena memang ini tema yang disampaikan sangat berdekatan apa yang PCM Hungaria laksanakan gitu. Jadi kita juga punya TPA yang teman-teman juga punya ustazah gitu ya, mengajar teman-teman ataupun mengajar santri gitu melalui online. Kemudian ini juga menjadi rangkaian acara kita dan akan ditutup nanti di tanggal 22 webinar juga yang insya Allah juga akan diisi dari PP Muhammadiyah gitu. Jadi tanpa memperpanjang sambutan gitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam hal ini dihadiri oleh Pak Dede Nasrullah sebagai Ketua LPPM. Kami mengucapkan terima kasih, semoga acara ini terus berlanjut eh, atau nanti akan eh, menjadi sebuah outcome ataupun output yang mungkin bisa kita agendakan lagi gitu ya. Saya kira itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Windia. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Tiara atas sambutannya. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu Bapak Dede Nasrullah, Eskrep MSMK. Kepada beliau kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Windia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bapak Agus selaku Ketua PCM Hungaria. Salam kenal Pak Agus, karena Salam baru kenal bisa Pak. berjumpa ya di forum online. Ya, betul. Nah, teman-teman pengurus PCM Hungaria dan Eropa dan sekitarnya, saya kira saya tidak bisa sebutkan satu persatu, serta para pembicara, ada Bu Aris dan Bu Restu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, begitu, serta semua para yang hadir pada sore dan pagi waktu Hungaria, begitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, kita masih bisa bertatap muka dalam forum yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus selaku Ketua PCM Hungaria serta teman-teman PCM Hungaria
yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini. Saya kira ini kegiatan yang cukup bagus dan paling tidak ini keberlanjutan begitu. Kalau dulu ada Pak Dayat kebetulan beliau juga dosen di kampus yang ketua PCM, mungkin sekarang bergabung juga Pak Dayat ini. Nah, dan mungkin sudah menyelesaikan studinya. Nah, dan ini mungkin kami ucapkan terima kasih sebelumnya ke Pak Agus dan teman-teman yang sudah memberikan fasilitas, serta paling tidak ini tidak hanya berhenti di sini begitu Pak Agus. Kami berharap juga bisa segera ke Hungaria. Saya kemarin tanya ke Pak Dayat, kira-kira waktu yang tepat ke Hungaria ini kapan Pak Dayat? Nah, saya bilang begitu. Supaya bisa bertemu dan paling tidak menikmati salju. Saya kalau sama Pak Dayat pasti dikirimin video, dikirimin foto ketika di Budapest, ketika jalan-jalan ke beberapa Eropa itu. Jadi saya cuma menikmati videonya beliau begitu Pak Agus. Sehingga saya juga pengen ke sana. Mungkin teman-teman yang di sini juga pengen ke sana, atau mungkin ada mahasiswa-mahasiswa kami juga yang pengen punya keinginan ke luar negeri begitu, sehingga mungkin nanti bisa memberikan motivasi, atau mungkin nanti ada kegiatan yang bisa disinergikan untuk memotivasi bagi kami-kami yang di Indonesia begitu. Kalau saya mungkin kata Pak Dayat, sudah Pak Didi nanti postdoc aja di sana. Oh ya sudah, nanti saya kenalkan sama ini saya katanya. Kalau saya dengarkan kalau Pak Dayat itu sering banyak cerita tentang Hungaria itu. Makanya saya termotivasi oleh beliau. Kalau sudah kembali ke sini itu membawa energi positif beliaunya ini. Jadi ini mungkin yang mungkin yang perlu kita tindak lanjuti, sehingga tidak hanya berhenti di sini begitu Pak Agus. Harapannya nanti kami bisa melakukan juga pengabdian secara langsung di sana. Mungkin nanti kami agendakan, karena memang selama ini kita baru di beberapa PCM aja, mungkin yang lebih banyak itu di Malaysia, kemudian kemarin di Mesir ya kalau nggak salah. Nah, mungkin nanti kita akan coba ke Hungaria, kemudian ke Eropa. Tentu ini dengan adanya ini juga ada kemarin ke Taiwan begitu, karena memang kebetulan dosen-dosen kami tidak jauh dari wilayah-wilayah itu. Kalau ke Eropa ini kebetulan baru Pak Dayat ini yang terus kemudian disusul sama Bu Desi ya kalau nggak salah yang farmasi itu. Kemudian ada lagi ya. KIP. Nah, itu yang ya Bu itu Vega. betul. Ya, Bu Vega bukan Betul Pak Bu Vega, betul ya Bu Vega. Nah, itu ya akhirnya tambah banyak begitu. Nah, ini yang mungkin terima kasih sekali lagi yang bisa kami sampaikan. Harapannya ya ke depan ini terus berlanjut, hubungan yang baik ini bisa terus terjalin, sehingga nanti bisa berdampak khususnya bagi kita, bagi dosen-dosen kami, dan juga mungkin bagi teman-teman yang ada di Hungaria. Tentu ini kami juga berkeinginan secara langsung begitu, karena Bu Aris ini beliau ini memang punya komunitas begitu, komunitas binaan-binaan anak-anak begitu. Beliau ini memang konsen di tema-tema anak kalau Bu Aris ini, sehingga saya kira cocok. Kemarin Pak Dayat bilang ini cocok kalau tema anak sepertinya. Oh ya, saya sampaikan kalau tema anak ini Bu Aris, karena memang ke beliau itu punya komunitas juga, yang itu juga kalau di Surabaya itu ada namanya Jembatan Merah ya Bu Aris ya, betul ya Bu Aris ya, ini komunitasnya ya. Komunitas Nah, Cahaya Bunda Pak. Cahaya Bunda di Jembatan Merah ya Bu Aris ya. Iya, di Jembatan Merah. Iya, di Jembatan Merah. Nah, beliau ini memang sudah ahli di situ. Beliau ini pengabdian yang pokoknya luar biasa lah. Makanya Bu Aris kayaknya perlu juga segera ke Hungaria itu. Coba diagendakan kira-kira waktu yang tepat kapan, dan kira-kira yang pas bisa menikmati saljunya yang ada di Hungaria ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Agus. Ini mungkin awal, sehingga mungkin kami berharap nanti bisa bekerja sama lanjut, dan mungkin bisa menginisiasi kegiatan-kegiatan lain atau pengabdian-pengabdian lain. Saya memang ajak ini juga beberapa dosen dan mahasiswa supaya paling tidak merasakan euforia yang ada di Hungaria, meskipun lewat Zoom dulu. Nah, nanti baru setelah itu mungkin bisa
merasakan secara langsung. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, dan Pak Dayat juga terima kasih atas apa mungkin bantuan beliau ini juga yang sudah memberikan informasi-informasi terkait dengan dunia Eropa begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan biar tidak terlalu lama, dan mungkin juga teman-teman pasti akan ini tertarik untuk mengikuti kegiatan pada pagi dan sore waktu Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede Nasrullah atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti ya, pada itu. Baik, sebelum kita memulai acara inti, ada baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan untuk materi pertama kepada beliau adalah Ibu Aristiana Prihatining Rahayu, Esos M.Medcom. Benar ya Bu ya? Saya takut menyebutkan yang salah ya Bu. Betul. Yeah. Oke, beliau adalah dosen PAUD Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan kali ini beliau akan membahas topik Ramadan dan momentum membangun spirit welas asih tanpa batas, yaitu menciptakan perubahan positif melalui pendidikan. Ya, salam kenal ya Bu Aristiana. Selanjutnya adalah materi kedua dari Mbak Restu Hayati SEMSI. Benar ya Mbak Restu ya? Beliau Benar, Mbak. adalah PhD student in Business and Management Corvinus University of Budapest. Beliau juga aktif di Majelis Pendidikan Dakwah, Penelitian dan Pengembangan PCM Hungaria, dan beliau juga merupakan salah satu dosen Universitas Islam Riau di Indonesia. Dan kali ini beliau akan membahas topik meneladani spirit Nabi dalam membangun karakter generasi muda, yaitu peran pendidikan dan soft skills. Jadi materi hari ini benar-benar luar biasa dan dipakari oleh Ibu Aristiana dan Mbak Restu juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan paparan dari pemateri pertama terlebih dahulu, nanti disusul dengan pemateri kedua. Kepada Ibu Aristiana Prihatining Rahayu, Khusus M.Medcom, kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Windia atas waktu yang izin memanggil Mbak ya, biar tetap Iya, awet boleh muda. Ibu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam waktu warahmatullahi Indonesia. Dan selamat pagi waktu Hongaria. Salam kenal pada teman-teman semua. Sebenarnya saya matur nuwun sangat. Terima kasih banyak pada Pak Agus, Pak Dede, dan juga Mas Dayat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di forum ini ya, untuk saling sharing pengetahuan. Tentu teman-teman semua, pada sore hari ini saya akan berbagi pengetahuan terkait dengan pengalaman atau best practice ya yang saya lakukan di lapangan. Tentu harapannya mungkin kondisinya tidak sama ya, kondisi masyarakat kita dengan masyarakat di Hongaria. Tapi saya tadi berpikir, kalau tahu kondisi seperti ini di masyarakat, biar yang studi segera pulang ya, untuk membantu membangun perubahan di Indonesia. Karena saat ini kalau kita lihat di media massa, masyarakat sedang banyak marah ini ya, seperti itu karena spirit welas asihnya para pemimpin kita ini agak mulai pudar gitu dirasakan oleh masyarakat. Nah, sebelum saya mulai Mbak Winda, saya minta izin, hari ini kan bertepatan tanggal 8 Maret ya. Jadi Hari Perempuan Internasional seperti ya, itu. Betul. Izin saya Oke, ucapkan selamat memperingati Hari Perempuan Internasional kepada semua perempuan termasuk yang ada di forum ini ya. Jadi kalau tahun ini mengambil tema Accelerate Action atau percepatan aksi ya. Jadi harapannya nanti ada langkah yang cepat, ada langkah yang konkret dan langkah yang kolaboratif untuk mengatasi berbagai persoalan di masyarakat. Karena
yang saya ketahui selama saya melakukan pengabdian masyarakat, luar biasa banyak persoalan yang ada di masyarakat, terutama masyarakat marginal ya, seperti itu. Oke, jadi kita berharap, semua berharap, tentu setelah forum ini ada kegiatan kolaboratif untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif di masyarakat. Saya izin untuk share materi, nggih, Mbak Winda, boleh Ibu. dan teman-teman, nggih. Silakan. Oke, sudah muncul Ibu. Jadi sudah bisa dibaca ya. Oke, jadi keutamaan Ramadan tentu teman-teman kita bersepakat bahwa Ramadan ini adalah begitu istimewa bagi setiap Muslim ya. Tentu Ibu, karena apa? bagus. Karena banyak. Boleh di slideshow Oh baik. ininya. Ya. Ya. Sudah, Mbak? Sampul? Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tentu kita semua yang di forum ini bersepakat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, seperti itu, karena di mana di bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaannya, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, bulan keberkahan, bulan ampunan, dan bulan terkabulnya doa. Seperti itu. Nah, tentu saja teman-teman, momentum ini merupakan momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita, introspeksi, kemudian juga momentum untuk meningkatkan kesabaran, menguatkan ukhuwah seperti yang kita lakukan pada saat ini, kemudian meningkatkan keimanan, mengembangkan akhlak, dan sebagainya. Pada intinya adalah pada hal-hal yang bersifat positif seperti itu. Nah, kemudian kita bicara tentang apa itu spirit welas asih. Nah, kalau misalnya di tayangan, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah bagian dari anak-anak binaan saya di jembatan. Dan kenapa sih kita perlu welas asih ya? Ya, karena masih banyak persoalan-persoalan yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, welas asih sendiri adalah perasaan yang peduli dan ingin membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, tentu saja kita tahu bahwa kadar welas asih di tiap-tiap individu itu pasti berbeda-beda seperti itu ya. Dan itu ditentukan oleh banyak hal. Nah, welas asih sendiri, teman-teman, itu sangat bagus ya, sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Tanpa welas asih, maka kita akan sangat kesulitan ya untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif. Kemudian juga mampu meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Dan tentu saja welas asih ini bisa mendorong hal-hal yang positif ya, meningkatkan kesadaran sosial dan mampu membangun perubahan dalam masyarakat. Bagaimana kita menerjemahkan ini? Spirit welas asih itu mampu membangun perubahan dalam masyarakat. Maka kita sangat bersepakat tentunya bahwa dengan welas asih misalnya itu mampu mendorong mampu mengurangi kesenjangan sosial. Ya, misalnya kita membantu orang-orang yang memang membutuhkan, orang-orang yang memang butuh uluran tangan kita dalam berbagai hal, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dan tentu tanpa spirit welas asih, hal-hal tersebut tidak akan terrealisasi. Nah, kemudian apalagi yang bisa muncul dari spirit welas asih untuk melakukan perubahan sosial adalah kita mampu mendorong kerjasama. Nah, harapannya seperti ini. Kita saat ini berbicara tentang welas asih. Harapannya ke depan, ketika sudah ada diskusi seperti ini, ada kerjasama yang real, ya, yang dapat membangun perubahan di masyarakat secara positif. Nah, harapannya saya seperti itu. Mungkin Pak Didi juga. Nah, ketika kita sudah sepakat tentang prinsip welas asih itu, tentu saya yakin nanti kita akan bersepakat pada hal-hal lain yang bisa kita lakukan secara real di masyarakat, tentu dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing seperti itu. Oke. Nah, bagaimana
spirit welas asih bila pudar, apa yang terjadi? Nah, tentu kalau teman-teman melihat saat ini, kalau kita mengamati di media sosial, ya banyak sekali berita-berita yang negatif ya. Sampai kalau saya kalau saya mengamati di Instagram saja, karena yang saya miliki hanya Instagram seperti itu, seringkali saya melihat kasus-kasus ya yang terjadi di masyarakat itu yang menggambarkan 3 dampak ini ya. Dampak sosial, dampak psikologis, dampak ekonomi. Karena apa? Spirit welas asih yang mulai pudar di masyarakat kita. Dampak sosial seperti apa? Individualisme makin tinggi ya, sampai kasus misalnya ada tetangga ya, tetangga yang tidak mengenal tetangga, maka apa yang terjadi? Sampai ada yang tetangga meninggal, baru beberapa hari ditemukan sudah dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Nah, kemudian adanya konflik sosial itu sudah pasti. Kemudian spirit welas asih yang pudar ini juga akan mampu meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan karena orang sudah tidak punya empati, orang sudah memikirkan dirinya sendiri, orang tidak peduli pada orang yang lain. Kemudian dampak psikologis ya. Bila pudar ya, spirit welas asih ini dapat menimbulkan dampak psikologis seperti meningkatkan stres dan kecemasan karena orang sudah nggak peduli dengan orang yang lain. Kemudian muncullah perasaan kesepian, kemudian meningkatnya agresi dan kekerasan. Kemudian dampak ekonomi, ada meningkatnya biaya sosial, kemudian ada kesenjangan dan meningkatnya kerusakan sosial. Nah, itu banyak sekali. Jadi kalau kita mungkin melihat spirit welas asih, orang apa sih spirit welas asih? Dianggap sesuatu yang remeh, ternyata impact-nya luar biasa apabila spirit ini tidak terinternalisasi dalam setiap jiwa individu. Seperti itu. Nah, kita lihat perilaku yang bertentangan dengan semangat welas asih yaitu banyak sekali dan salah satu adalah korupsi. Nah, sebenarnya korupsi itu luar biasa jahatnya ya. Kita sepakat itu. Korupsi itu menghalangi orang untuk mendapatkan haknya ya. Dan tentu saja kita bersepakat, saya yakin teman-teman bersepakat bahwa korupsi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, penyebab makin meningkatnya angka kemiskinan. Bayangkan saja misalnya seperti di Pertamina itu, tadi saya baru saja baca di Tempo, kerugian akibat korupsi di Pertamina menurut Kejaksaan itu sebesar 193,7 triliun dalam waktu 1 tahun. Kita bayangkan uang itu kalau dipakai untuk mengentas kemiskinan, sudah berapa orang yang terbantu? Ya. Kalau kita lihat banyak sekolah-sekolah yang rusak, gitu, jembatan yang rusak, sehingga anak-anak tidak bisa mengakses akses ke sekolah dengan nyaman, gitu. Ada yang naik perahu, ada yang sampai digendong orang tuanya nyebrang sungai seperti itu. Nah, ini adalah karena banyak korupsi di negara kita. Ya, banyak uang-uang itu berada di tangan orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak amanah. Nah, kalau kita melihat angka kemiskinan ini, jumlah penduduk miskin ini sekitar 25,22 juta orang. Ya, ini menurun 0,68 juta orang terhadap pada Maret 2003 dan menurun 1,14 juta terhadap September 2002. Nah, artinya menurut pemerintah ini angka terus menurun. Ini data BPS yang saya pakai. Nah, kita tidak tahu apakah angka kemiskinan ini meningkat saat ini, karena saat ini juga dalam beberapa waktu ini PHK juga massal juga terjadi seperti itu. Dan tentu saja PHK ini juga akan sedikit banyak mempengaruhi kondisi masyarakat. Kalau teman-teman melihat di slide kiri, ini adalah salah satu potret binaan saya di Jembatan Merah ya. Jadi ini adalah anak pemulung begitu ya. Ya kesehariannya tinggal di bantaran sungai. Jadi kita bayangkan uang triliunan rupiah itu untuk membantu orang-orang yang homeless yang tidak punya tempat tinggal. Berapa yang terbantu? Maka kita
akad bahwa korupsi itu luar biasa kejahatannya ya. Jadi mereka orang-orang yang korupsi itu menghalangi orang untuk mendapatkan hak secara layak begitu. Dan saya tahu sendiri misalnya anak-anak saya di komunitas itu yang hidupnya di jalan itu mereka baru bisa makan ya. Mereka baru bisa makan setelah bekerja, setelah ngamen mereka baru bisa beli nasi bungkus seperti itu. Oke, jadi itulah potret Indonesia kita ya, Indonesia Raya yang kita cintai. Nah, teman-teman, ini masalah yang muncul akibat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, ini kesehatan, apa yang muncul? Kurangnya akses ke layanan kesehatan, peningkatan risiko penyakit menular, kurangnya nutrisi. Nah, tentu akses kesehatan, ya seperti pengalaman saya di lapangan, rata-rata kurangnya akses layanan kesehatan ini karena sebagian masyarakat itu yang tidak punya identitas. Mereka tidak punya identitas diri. Kenapa mereka tidak punya identitas diri seperti KTP, tidak punya KK? Ya karena pendidikan mereka yang rendah, bahkan tidak sekolah. Seperti itu. Dan mereka tidak memiliki kesadaran untuk memiliki identitas diri, padahal itu sangat penting. Nah, kalau digambarkan sedikit cerita seperti ini, Ibu Rodiah namanya, dulu terkena kanker serviks stadium 4. Kami berusaha bantu dan kemudahan layan di rumah sakit itu sangat tergantung kepada welas asihnya pegawai kelurahan begitu untuk mengeluarkan surat sebagai orang yang terlantar. Nah, dalam beberapa kali itu bisa dengan menggunakan surat sakti dari kelurahan itu bisa kita membantu ke rumah sakit untuk mendapatkan obat. Waktu itu karena stadiumnya tinggi sudah dapat ini ya, sudah obatnya sudah narkotik ya, seperti saya lupa namanya seperti itu. Tapi kemudian pada beberapa waktu kemudian kelurahan sudah tidak mau mengeluarkan itu dan akhirnya hanya bertahan dengan obat-obat penahan rasa sakit yang biasa terjual di apotek sampai beliau meninggal seperti itu. Nah, ini potret masyarakat kita. Kemudian peningkatan resiko penyakit menular itu juga ada ya. Jadi banyak karena apa? Lingkungannya kotor. Kemudian ada anak-anak yang kurang gizi. Ya, karena apa? Ya mereka tidak memiliki daya beli yang bagus untuk makanan yang sehat. Juga pengetahuan yang minim tentang makanan sehat. Nah, kemudian ini pendidikan. Nah, apa yang terjadi? Kemiskinan itu memperluas risiko terjadinya anak putus sekolah. Nah, ini di kiri mungkin teman-teman bisa melihat ketika awal kami mendampingi anak-anak itu masih di bantaran sungai ya, masih di bantaran sungai dan itu bertahan kurang lebih 2 tahun di sini di bantaran sungai sampai kemudian harus dibongkar paksa oleh Satpol PP karena dianggap melakukan kegiatan ilegal di bantaran sungai seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah saat ini di gambar samping kanan Allah memberi ganti yang jauh lebih baik. Kami diberi pinjaman tempat secara gratis oleh orang baik ya. Jadi pemilik gudang ini memberikan pinjaman gudang ya dari tahun 2014 sampai sekarang sehingga kami bisa menampung lebih banyak anak sehingga ada layanan pendidikan untuk anak-anak duafa dari PAUD, SD hingga sekolah menengah pertama seperti itu. Oke, baik ini secara sosial, maka apa yang terjadi dengan kemiskinan? Apa impact-nya secara sosial? Maka risiko diskriminasi itu ada ya, pasti. Dan ini dialami sendiri oleh anak-anak binaan kami ketika mereka coba bersekolah di sekolah umum ya, luar biasa diskriminasi yang mereka terima karena masyarakat itu masih masyarakat yang eksklusif ya. Jadi mereka masih seringkali memandang seseorang atau individu dengan standar-standar tertentu seperti tidak terbuka. Jadi mereka itulah yang kemudian kenapa anak-anak menjadi tidak nyaman untuk berinteraksi dengan teman-teman yang memang kehidupannya lebih baik. Kemudian kurangnya akses sumber daya pemenuhan kebutuhan dasar itu pasti ya. Kemudian pernikahan usia anak, usia dini. Nah, ini banyak sekali terjadi. Dalam riset saya, teman-teman, dari
50 ibu binaan itu 25 orang ya, sekitar 25 orang itu melakukan pernikahan usia anak. Jadi umur 14, mulai 14 itu sudah menikah ya. 14 menikah, ada kemudian 17 tahun bercerai, kemudian menikah lagi sampai umur 20 tahun punya anak. Jadi problematikanya itu juga banyak ya. Rata-rata mereka dari temuan saya dari 25 orang tersebut 98 orang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya, seperti itu. Dan ini adalah problem sosial dari kemiskinan. Kemudian ekonomi. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja pengangguran, ya, kurangnya akses pekerjaan, risiko terhadap eksploitasi anak, peningkatan risiko hutang. Teman-teman, kalau kita melihat masyarakat bawah itu luar biasa, yang kadang terkaget-kaget ya, karena kadang mungkin kehidupan kita ada kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan terjadi. Anak yang ada di pangkuan saya, di pelukan saya ini April ya sudah meninggal. Ini adalah salah satu korban kekerasan orang tuanya hingga meninggal. Ya, jadi anak ini sebelumnya dieksploitasi untuk bekerja. Jadi kami pun melakukan pendekatan dengan membantu orang tuanya untuk bisa mendapatkan modal usaha. Jadi, tapi mungkin tidak semudah itu ya kalau mengubah karakter seperti itu ya. Jadi ketika mereka masih hidup di dekat base camp kami masih bisa memantau. Tetapi ketika sudah berpindah, sudah lepas dari jangkauan, maka kemudian yang saya dengar anak ini meninggal karena dianiaya oleh ibunya. Seperti itulah, itu luar biasa patah hati saya saat itu. Nah, kemudian peningkatan risiko hutang ya, ini kalau teman-teman tahu di masyarakat bawah itu luar biasa rentenirnya. Kenapa? Ya, karena mereka tidak punya akses untuk pinjam di bank atau orang lain yang lebih mampu begitu. Nah, berapa bunganya kalau di sana? 50% ya. Jadi kalau di bank saya kurang tahu berapa ya bunganya. Tapi di rentenir itu bisa 50%. Nah, ketika harus bayar hutang, siapa yang kemudian dieksploitasi? Anak. Nah, ini ada di masyarakat kita, masih ada seperti itu. Oke. Kemudian, nah, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memutus mata rantai kemiskinan itu dengan pendidikan sebagai solusi, ya, karena banyak contoh ya. Orang-orang yang hidup dalam keprihatinan bisa mengubah nasib itu dengan pendidikan. Dan salah satu karya yang sampai saat ini saya ingat itu adalah novel Andrea Hirata ya, tentang Laskar Pelangi. Luar biasa itu novel yang saya anggap paling bagus yang selama ini pernah saya baca, seperti itu, karena banyak menginspirasi. Nah, kenapa sih pendidikan itu bisa menjadi solusi ya? Karena dengan skill ya, dengan pendidikan, dengan kompetensi, maka orang akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, kalau orang tidak punya kompetensi, ya, tidak punya skill apapun, maka pendidikan yang mereka terima adalah pendidikan pekerjaan yang ala kadarnya. Seperti itu. Nah, kemudian penting juga membangun kesadaran tentang pengetahuan, tentang perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya yang dimiliki, dan kewirausahaan. Ini penting sekali, seperti itu. Dan cara-cara ini memang sangat penting, sangat efektif ya untuk dilakukan demi mengatasi kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi teman-teman tentu saja pendidikan itu tidak dapat serta-merta menghapus kemiskinan secara langsung, karena banyak hal yang juga harus dilihat secara struktural ya, kemudian faktor lingkungan, faktor individu, seperti itu. Jadi banyak sekali pengaruhnya. Saya memiliki di binaan itu memiliki 2 kelompok anak ya. Jadi yang satu adalah anak duafa, tetapi dari keluarga yang memahami pentingnya pendidikan, dan mereka tinggal di punya rumah, walaupun rumah itu kontrak petak kamar ya. Yang kedua adalah anak-anak yang tinggal di jalanan. Anak-anak yang tinggal di jalanan ini luar biasa, ini lebih sulit dibanding anak-anak yang kelompok sebelumnya.
Karena apa? Karena permasalahan mereka kompleks. Karena apa? Mereka dituntut bekerja. Tapi kalau kita menyerah misalnya, anak ini tidak kita bantu, maka hidupnya akan seperti itu terus. Kasihan karena mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, ini adalah problematik sosial yang ada di bawah yang saya kurang tahu apa pemerintah paham ada masyarakatnya yang seperti ini, seperti itu. Karena sekarang program-programnya pemerintah itu nggak tahu ditujukan untuk siapa. Karena sebetulnya di bawah itu kalau kita lihat prihatin, banyak masyarakat kita yang sangat amat prihatin. Nah, pendidikan harus diintegrasikan dengan program-program anti kemiskinan, ini penting ya. Saya kira ini penting. Maka uh, seperti program kewirausahaan, program pelatihan, saya kira itu sangat penting dan ini tentu bisa dilakukan pada perempuan ya, pada ibu-ibu. Sebagai keahlian khusus, dia akan ketika dia memiliki kompetensi khusus, dia memiliki keahlian khusus, maka seperti keterampilan seperti itu yang itu berorientasi ekonomi, maka pasti dia akan peluangnya banyak ya. Dia akan bisa melakukan sesuatu usaha yang itu bisa menambah ekonomi keluarga. Nah, kemudian kebijakan pemerintah. Nah, ini penting sekali ya. Apapun yang kita lakukan tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Walaupun terus terang saat ini pun apa yang kita lakukan kadang ya tidak harus menunggu pemerintah, kadang inisiatif. Karena masyarakat saat ini kalau nunggu pemerintah kadang lama dan kadang juga tidak jelas alurnya seperti itu. Maka penting sekali ada inisiatif dari kelompok atau individu atau komunitas untuk ikut turun tangan mengatasi berbagai persoalan kemiskinan. Tentu saja itu bisa bergerak dengan apa? Spirit belas asih, ya. Nah, gerakan perubahan melalui pendidikan. Apa yang bisa kita lakukan yaitu membangun jaringan komunitas yang dapat memfasilitasi pendidikan dan perubahan sosial. Ini salah satunya saja. Kenapa saya pilih ini? Karena ini yang saya coba lakukan dengan teman-teman mahasiswa. Jadi sengaja saya menggandeng mahasiswa. Soalnya saya itu tukang kompor dengan mahasiswa ya. Kalian itu jangan hanya di mall aja, itu lihat itu masyarakat yang di bawah. Maka saya selalu ini ya, membesarkan hati, membesarkan kepala tanda kutip ya mahasiswa yang menjadi relawan saya. Dan alhamdulillah selama 2014 ini mahasiswa itu setia membantu saya. Jadi turun-temurun teman-teman dari IMM ya, itu membantu saya untuk menjadi relawan di komunitas Cahaya Bunda seperti itu. Oke. Nah, ini untuk anak apa yang bisa kita lakukan ya, membangun komunitas belajar untuk memberi layanan pendidikan gratis. Ini yang kami lakukan. Ini sejarah awal di sini ya. Kami masih di bantaran sungai. Kemudian kita memberikan bantuan pembiayaan untuk sekolah. Jadi ini, 3 anak ini tiap hari tidurnya di emperan toko ya. Di emperan toko dan setiap sore mereka harus bekerja membantu orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian ini kami sudah aktivitas kami hari ini saya dan teman-teman mahasiswa ya. Ini saya coba membangun ini ya. Ini ada globe di sini. Saya ingin mengenalkan anak-anak tentang dunia mereka itu tidak sebatas di Jembatan Merah Surabaya, tidak sebatas di Surabaya. Saya tidak tahu orang berpikir apa tentang saya, tapi saya mencoba dan teman-teman mencoba untuk membangun mimpi yang besar pada anak-anak kami. Kita tidak tahu takdir itu seperti apa. Dan saya harapkan di antara anak-anak saya, anak-anak kami di komunitas Cahaya Bunda nanti bisa seperti teman-teman yang luar biasa di Hongaria seperti itu. Takdir tidak tahu seperti Allah, apa Allah mengaturnya. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar. Saya sedih misalnya melihat ini Pendik, ini namanya si Pendik ini yang di baju kotak-kotak ini yang duduk di bawah ini yang ibunya sakit kanker. Ketika saya tanya, apa Le cita-citamu Le? Dia ingin menjadi supir bemo dengan tidak mengurangi rasa hormat saya
pada sopir bemo dengan pekerjaan ini. Maka sedih saya ketika anak-anak kami di sana tidak berani bermimpi tinggi. Jadi kalau mereka jadi Satpol PP nggak mau karena mereka interaksinya dengan Satpol PP itu takut. Jadi sopir bemo seperti jadi polisi juga tidak mau. Jadinya sopir bemo. Jadi saya ingat waktu itu mengatakan sopir bemo le. Jadi sopir pesawat. Saya tidak mengatakan pilot, sopir pesawat. Dan nanti saya harapkan di antara anak-anak ini ada yang menjadi orang-orang hebat seperti teman-teman yang ada di forum ini seperti itu. Semoga Allah ridho. Nah, ini adalah aktivitas belajar kami di Basecamp. Kami dibantu oleh mahasiswa, jadi mulai PAUD, SD, dan SMP, seperti itu. Oke, nah ini apa yang bisa kita lakukan dengan pendidikan untuk perubahan? Kita bisa membuat sekolah perempuan. Nah, ini juga dilakukan di komunitas saya. Jadi selain melakukan pendampingan pada anak-anak, pendidikan pada anak-anak, kami juga kepada ibu-ibu, ya seperti itu. Karena di antara mereka juga ada yang masih buta huruf, ya. Kemudian kajian keagamaan juga kami lakukan, parenting. Kenapa kami lakukan? Karena di sana masih banyak pengasuhan yang menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, itu tidak bagus untuk tumbuh kembang anak. Kemudian resiko perkawinan anak juga masih banyak, ya. Jadi maka biasanya anak-anak yang sekolah itu tidak lagi dinikahkan muda oleh orang tuanya, seperti itu. Kemudian pelatihan keterampilan ini juga kami lakukan seperti itu. Nah ini kami juga melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi ada pembuatan batik jumput, ya, kemudian ada pembuatan kue, kemudian pembuatan bisnis nasi bungkus yang kini masih tetap berjalan, ya. Jadi kami membuat usaha nasi bungkus untuk sedekah seperti itu, dan saat ini alhamdulillah masih terus berjalan seperti itu. Nah, kenapa ibu-ibu ini perlu diberdayakan? Karena kondisi ekonomi keluarga yang lebih berdaya itu mempersempit peluang terjadinya eksploitasi anak maupun KDRT. Seperti itu. Biasanya kalau ibunya nggak punya uang, nggak punya skill, nggak punya pekerjaan, ya anaknya disuruh kerja. Maka itu kenapa penting perempuan itu juga harus berdaya secara ekonomi. Seperti itu. Jadi selain spiritualitas, kemudian secara ekonomi itu juga kita lakukan. Karena saya ingat bahwa kita ini lihat masyarakat kita itu seperti apa yang dibutuhkan. Oh, mereka lapar, berarti mereka butuh makan. Jadi selain maka harus kita perhatikan kalau mereka perlu makan, ya kita cari kegiatan yang bisa memberi mereka makan seperti itu. Jadi kalau mereka lapar perutnya kita suruh ngaji terus, ya itu tidak akan nyampe. Maka harus kita carikan, kita mengasih ngaji nih, ada taklim misalnya atau pendidikan yang lain, biar mau seperti apa. Oh, mereka lapar, kita kasih makan, kita kasih skill keterampilan yang nanti mereka bisa berdaya secara ekonomi. Dan itu yang kemudian menjadi daya pikat yang tarik mereka mau belajar, ya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin ini ya semua yang sedang menuntut yang studi di Hongaria ini adalah Bapak Ibu dosen, ya rata-rata. Tentu daerah binaan ini sebetulnya itu bisa kita perbaiki secara bersama-sama, ya. Kalau kita misalnya di tempat saya itu saja itu semua berbagai fakultas itu bisa masuk, ya. Misalnya fakultas hukum, ya. Itu di satu tempat. Saya kira seperti di Jakarta, di kota-kota besar itu problem yang sama. Biasanya kemiskinan itu template, ya. Persoalannya hampir sama satu dengan yang lain. Secara sosial, ekonomi, psikologis itu hampir sama. Nah, itu bisa kita garap menjadi ladang garap tridharma perguruan tinggi seperti itu. Misalnya di satu tempat yang seperti yang saya ceritakan tadi, kondisi saya itu bisa kalau orang Jawa itu digeruduk, ya, digeruduk dari berbagai disiplin ilmu. Hukum masuk karena di situ seringkali terjadi permasalahan hukum, KDRT, kriminalitas dan sebagainya. Ekonomi iya untuk pemberdayaan misalnya. Kemudian kesehatan iya masuk karena di situ juga banyak anak yang mengalami masalah kesehatan. Kemudian pendidikan pasti di situ juga banyak anak-anak yang
masih membutuhkan pendampingan pendidikan dan sebagainya. Saya kira itu penting dan ini saya kira bisa menjadi ruang diskusi yang positif ya, yang nantinya ketika teman-teman pulang kembali ke tanah air sudah punya gambarannya, kita semua bisa berkolaborasi, berdiskusi untuk membawa kemaslahatan, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun perubahan di masyarakat, memberi kontribusi, meninggalkan jejak positif ketika kita nanti berpulang, kita nanti dipanggil pulang, ada jejak yang kita tinggalkan seperti itu. Nah, di sana bisa jadi dalam satu kelompok daerah binaan itu kita bisa melakukan pendidikan, penelitian sekaligus pengabdian masyarakat dan ini sudah saya lakukan semuanya. Jadi seringkali kebetulan saya mengajar di home base saya di PG PAUD ya, pendidikan guru pendidikan anak usia dini itu ketika mengajar saya selalu salah satu yang saya ambil adalah studi kasus yang ada pada anak-anak binaan seperti itu. Nah, teorinya seperti ini, kasusnya seperti ini, relate atau tidak. Nah, kadang orang tuh butuh fakta nyata untuk kemudian dianalisa. Tuh, jadi apa yang kita lihat itu bisa menjadi studi kasus dalam proses pembelajaran di ruang kuliah. Nah, kemudian termasuk juga penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, terakhir, teman-teman, saya teringat, saya tidak membuat pantun ya untuk mengakhiri materi saya, tapi saya ingat apa yang disampaikan Tan Malaka ya. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Ya, itu. Semoga kita semua di sini forum ini masih memiliki idealisme untuk membantu, untuk membangun ruang yang positif bagi masyarakat yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Itu sangat menyentuh hati saya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa materinya nih Bu Aristiana ya terkait spirit relatif. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh nanti di chat box gitu ya nanti setelah materi kedua menyampaikan materinya nanti bisa kita coba diskusikan ya untuk terkait pertanyaan dari teman-teman. Jika ingin mau bertanyakan kepada Ibu Aristian. Oke, selanjutnya kepada Mbak Ibu ini ya, Mbak Restu Hayati. Oke, Kepada Mbak Mbak. Restu Hayati, dipersilakan. Terima kasih Mbak Windy. Izin Ibu Aristiana. Ya, Sebenarnya ini materi saya kebetulan ya, kebetulan lanjutan dari materinya Bu Aristiana gitu. Jadi Bu Aristiana menjelaskan pentingnya pendidikan formal untuk peningkatan ekonomi dan kebetulan sekali saya melanjutkan daripada pendidikan non formalnya. Saya izin share slide dulu ya. boleh, Mbak. Boleh. Oke. Sudah bisa dilihat? Sudah muncul. Oke, oke. Tadi saya mendengar penjelasan Bu Aristiana sangat luar biasa sekali. Anak-anak ya yang bersekolah seperti itu, yang cita-citanya hanya kalau kita menganggapnya hanya sebagai supir bemo seperti itu. Jadi saya ingin meneruskan daripada Bu Aristiana. Ini adalah salah satu potret kesuksesan mahasiswa yang kami fasilitasi dulu ketika saya masih di universitas sebagai pusat karir menjembatani mahasiswa untuk menemukan karir impiannya seperti itu. Nah, mahasiswa ini namanya Riko. Dulu dia dari Fakultas Teknik. Dia dari orang tua yang tidak mampu, orang tuanya ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dan dia tinggal saat ini dengan waktu itu ya, 4 tahun yang lalu dengan kakaknya gitu.
4 tahun yang lalu itu dia interview dengan saya yang waktu itu menentukan kelulusannya untuk magang di Pertamina. Eh, Sangat sedih sekali melihat kondisinya saat itu. Dia interview dengan baju yang seadanya saja seperti itu ya, bukan seperti mahasiswa yang lain yang bajunya mewah untuk interview yang sudah dipersiapkan. Nah, Riko ini waktu interview bajunya, kalau bahasa Sumateranya eh, krimuk ya, krimuk itu maksudnya yang tidak digosok seperti itu ya. Nah, waktu itu saya tanya latar belakang keluarganya dan saya terenyuh sekali. Saya kasih kesempatan Riko ini untuk ikut magang di Pertamina. Waktu itu ada sistem magang universitas yang namanya magang bersertifikat gitu. Alhamdulillah waktu itu kita meluluskan bisa menyebatani 23 mahasiswa dari Fakultas Teknik untuk magang di Pertamina. Dan sampai saat ini ada 10 orang yang lanjut sebagai karyawan Pertamina dan Riko ini adalah salah satu potret kesuksesannya. Jadi eh, saya sepertinya di sini pengalamannya tidak sejauh Bu Aristiana sampai ke masyarakat begitu ya Bu. Sungguh sangat luar biasa sekali. Pengalaman saya yang saya bisa bagi adalah bagaimana menjembatani mahasiswa, meningkatkan motivasi mereka untuk mencapai kesuksesannya sesuai dengan targetnya masing-masing. Karena bisa jadi mahasiswa itu targetnya tidak setinggi yang kita mau dan kita juga bisa memaksakan. Boleh tahu di sini yang ikut webinar, mahasiswa boleh angkat tangannya dulu supaya saya bisa lihat berapa banyak. Perkenalkan dulu ya, saya Restu Hayati. Saat ini sedang melanjutkan studi di Corvinus University, jurusan Business and Management. Sebelumnya pernah kerja di Busan Auto Finance dan BNI Syariah, melanjutkan karir di dosen waktu itu pertama di Pelita Indonesia, dan dosen tetapnya di Universitas Islam Riau. Selama diterima di Islam Riau, aktif sebagai tenaga ahli. Seperti biasa kalau orang dari manajemen itu jadi tenaga ahli untuk membuat dokumen perencanaan, jadi aktif di pemerintahan untuk membantu pembuatan dokumen RPJMD dan Renstra, dan juga waktu di universitas terlalu banyak kegiatan sehingga lama kuliah S3-nya baru bisa melanjutkan kuliah S3 sekarang. Oke, eh, saya akan masuk dulu. Saya ambil data ini dari pinjam data ya dari universitas dulu, dari laporan pemetaan karir yang dulu saya lakukan. Sebenarnya mahasiswa itu sudah sadar sih bahwa yang dibutuhkan untuk setelah tamat kuliah itu sebenarnya yang pertama ya, poin intinya adalah soft skill. 50% responden menjawab soft skill. Jadi kalau kompetensi bidang keilmuan dari bidang yang ditempuhnya selama 4 tahun itu sebenarnya nomor dua yang paling dibutuhkan dan sisanya adalah prestasi, SKPI, dan bahasa asing dan lainnya seperti itu. Nah, ketika kampus sibuk untuk melegalisasi SKPI ya surat keterangan pendamping ijazah, ternyata mahasiswa itu lebih butuhnya soft skill seperti itu. Em, Selanjutnya, saya akan jelaskan apa itu soft skill. Mungkin mahasiswa di sini masih bingung soft skill itu apa sih. Soft skill itu adalah keterampilan non-teknis yang sifatnya non-akademis. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa item yang dibutuhkan soft skill, comparisonnya antara luar negeri dan dalam negeri itu seperti apa. Dan ini sangat berbeda sekali ya, di mana kalau di luar negeri itu dibutuhkan adalah kemampuan berpikir analitis dan inovasi, sedangkan di dalam negeri yang dibutuhkan paling tinggi adalah komunikasi dan yang paling sedikit adalah kreativitas. Sedangkan di luar negeri itu kreativitas lumayan tinggi ya, nomor 4 paling di atas gitu. Melihat grafis ini, saya ingat dulu sambil sharing pengalaman sama adik-adik mahasiswa yang di sini. Begitu saya lulus S1, itu sempat struggling untuk mencari pekerjaan pertama, eh, di mana teman-teman yang IPK-nya standar itu dapat bekerja lebih cepat dibandingkan saya yang waktu IPK-nya ya lumayan, bukan tinggi, tapi lumayan tinggi saat itu, gitu ya. Sempat menganggur setahun, interview di sana-sini. Kita tahu sendiri, bursa kerja di Indonesia butuhnya requirement-nya adalah menguasai segala elemen yang dibilang ya, elemen api, elemen angin, elemen semuanya gitu ya. Maksudnya harus ada pengalaman kerja, harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus pintar, harus semuanya ada di dia gitu ya. Saat itu struggling 1 tahun mencari pekerjaan. Nah,
Sekarang saya menyadari bahwa ternyata yang dicari dalam bursa kerja di dalam negeri itu bukan kapasitasnya saya gitu ya, sambil untuk meningkatkan motivasi diri saya sendiri. Sedangkan saya kemampuan yang tinggi adalah kemampuan berpikir analitisnya. Karena karena dulu di pusat karir, jadi kita sudah banyak melakukan tes-tes dan saya juga melakukan tes diri saya itu kemampuan yang paling tingginya di mana gitu dan kemampuan berpikir analitis dan kognitif saya itu lebih tinggi dibandingkan komunikasi dan komunikasi saya itu tidak terlalu tinggi gitu. Ternyata yang saya punya itu nggak dibutuhkan di dalam bursa tenaga kerja dalam negeri, justru luar negeri waktu saat itu. Makanya struggling untuk mencari pekerjaan pertama. Nah, selanjutnya, oke. Gimana sih cara meningkatkan soft skill kalian gitu. Nah, ada pengalaman yang sangat luar biasa sekali kemarin kita sambil sharing-sharing ya. Em, saya mengikutin rapat PPI waktu itu ada juga di sini ada teman-teman yang ikut juga. Jadi ketua kita Mas Agus juga ada di sana gitu ya. Jadi ketika orang di sana eh, setiap divisi mengemukakan pertanggungjawabannya selama 1 tahun, itu saya bisa menilai sebenarnya soft skill-nya seperti apa, jam terbangnya seperti apa. Dan di antara yang di sana, saya menilai bahwa Alhamdulillah ketua PCIM kita yang paling the best gitu ya. Kenapa? Saya bisa menilai eh, jam terbangnya gitu ya. Kalau saya bilangnya tanda kutip jam terbangnya ketika dia berbicara, pembawaan dirinya ketika di dalam suatu organisasi formal tidak mengemukakan kata-kata yang sifatnya kekanak-kanakan gitu ya. Resistensi dalam menghadapi masalah serta cara untuk pengambilan keputusan. Nah, orang-orang seperti itu soft skill-nya sudah diasah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Makanya, adik-adik mahasiswa di sini, saya sangat menyarankan bagaimana sih kalian pengen meningkatkan kemampuan soft skill kalian nanti yang dibutuhkan ketika kalian bekerja. Apa sih yang harus kalian lakukan? Seperti itu. Cuma untuk bertarung dan bertualang. Nih, ada intinya ya. Jadi kalian harus pahami dulu di dalam kepala kalian bahwa kalian nggak bisa meningkatkan soft skill kalian, kemampuan komunikasi kalian, kemampuan pemecahan masalah kalian, kepemimpinan kalian hanya dalam 1 malam meskipun kalian anak presiden. Itu maksudnya. Itu dibutuhkan effort, dibutuhkan action, dibutuhkan motivasi, dibutuhkan kesempatan dan dibutuhkan evolusi diri kalian, evolusi ya, saya bilangnya evolusi atau perubahan diri kalian, perubahan karakter supaya bisa mengembangkan soft skill kalian. Jadi perlu kalian pahami baik-baik di sini, nggak bisa dalam waktu singkat itu butuh waktu. Tetapi kalian bisa mulainya dari sekarang. Dan ini adalah salah satu hal yang perlu kalian wanti-wanti juga. Jadi beberapa soft skill itu mungkin berkaitan dengan childhood trauma gitu. Ini kan lagi trending ya sekarang banyak childhood trauma. Ada beberapa soft skill yang kurang bisa berkembang akibat adanya dampak psikologis waktu masih kecil. Salah satunya ini bisa dilihat sendiri komunikasi. Nah, mungkin waktu kecil kalian mengalami, maksudnya bukan orang tuanya tidak baik mendidik, mungkin pola didik orang tua kita didapatkan dari neneknya yang sebelumnya, daripada yang sebelumnya gitu ya, sehingga mereka belum tahu bagaimana untuk pola didik anak yang baik. Sehingga mungkin ada beberapa anak yang lebih disuruh diam gitu ya ketika eh, berada di dalam konflik. Jadi pola asuh seperti itu menyebabkan gaya komunikasinya yang em, tidak berkembang sehingga mereka takut untuk mengemukakan pendapat di bidang umum. Nah, itu salah satunya dan banyak lagi soft skill yang kurang bisa berkembang akibat dari adanya childhood trauma. Nah, untuk ini kalian harus menyembuhkan childhood traumanya dulu baru nanti pelan-pelan bisa mengembangkan daripada soft skill kalian masing-masing. Oke? Nah, gimana sih cara mengembangkan soft skill kalian sebagai mahasiswa jika kalian mahasiswa semester 2 atau semester 4 di sini ya? Em, saya sangat menyarankan berdasarkan pengalaman saya dari menyebatani mahasiswa untuk dapat pekerjaan yang terbaik mereka. Cara pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mau nggak mau harus ikut pelatihan atau workshop.
Nah, gimana kalian bisa ikut pelatihan workshop tapi kalian nggak punya dana gitu ya? Kan mahasiswa selalu bilang, kalau mahasiswa saya selalu share-nya, Bu, nggak ada dana gitu ya. Untuk kuliah aja udah syukur gitu. Gimana caranya kalian bisa berpartisipasi dalam lomba-lomba yang diadakan sama pemerintah? Saya dulu di universitas juga memfasilitasi mahasiswa gimana untuk memenangkan lomba ini. Jadi ini seperti kalau saya bilang mahasiswa, ini tiket emas kalian untuk mengembangkan kepribadian kalian. Banyak lomba-lomba yang bisa kalian ikuti tergantung kepada bidang ilmu kalian masing-masing. Seperti misalnya kalian bisanya bahasa Inggris. Nah, itu coba ikut debat yang namanya NUDC. Kalau kalian biasanya sukanya debat dalam bahasa Indonesia, itu ada namanya KDMI, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Kalau kalian ahlinya di bidang seni, ikut Pekan Seni Mahasiswa. Dengan ikut lomba ini, apa sih soft skill yang bisa kalian kembangkan gitu ya? Pertama, kalau ikut lomba ini, otomatis kalian akan ada anggota yang di bawah kalian, kalian akan belajar gimana bekerja sama. Itu. Nah, yang kedua, ketika kalian memenangkan lomba ini, kampus akan memfasilitasi kalian gimana meningkatkan komunikasi kalian di depan umum. Karena setiap lomba ini rata-rata setelah masuk nominasi atau memenangkan kategori ya, setiap kategori, itu dia bakal harus presentasi dan presentasinya bersaing dengan mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, ini kesempatan emas bagi kalian kalau kalian pengen mengembangkan gaya komunikasi kalian dengan secara gratis difasilitasi dengan kampus, ikut lomba ini otomatis gaya komunikasi kalian bakal meningkat gitu ya, dibandingkan hanya kalian cuman presentasi di kelas atau ikut organisasi di kampus kalian masing-masing. Jadi ini sangat saya sarankan sekali, dan ini kesempatan kalian bertemu untuk mahasiswa daripada seluruh Indonesia. Gimana melihat persaingan seluruh Indonesia itu seperti apa sih? Nah, ini saya ambil untuk yang 2024 karena untuk 2025 eh, lagi penentuan lokasi universitas yang ingin untuk menjadi tuan rumah setiap lomba ini. Jadi dari tahun 2024 ini kalian bisa lihat, oh ini lombanya sekitar bulan Juni. Jadi sekitar bulan Maret itu kalian harus persiapan. Nah, untuk informasi selanjutnya silahkan kalian tanya kampus masing-masing, dan ada juga lomba-lomba yang tidak ada di pus Puspresnas ini ya, yaitu P2MW, lomba kewirausahaan itu bagus banget juga supaya kalian bisa belajar gimana untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kalian. Nah, ini seperti saya bilangnya mahasiswa ini adalah golden ticket kalian kalau kalian pengen untuk go nasional secara cepat sekaligus mengembangkan soft skill kalian. Bagus banget. Yang kedua, gimana cara untuk mengembangkan soft skill kalian? Nah, diingat sekali lagi ya, ini nggak bisa satu malam kalian kembangkan, itu perlu perlahan-lahan step by step. Bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 2 tahun, tergantung konsistensi kalian dan disiplin kalian dalam mengembangkannya. Yang kedua, kalian harus bergabung dalam komunitas atau organisasi. Selama saya membimbing mahasiswa di kampus, jadi pengalamannya adalah mahasiswa itu banyak yang nggak mau gabung sama komunitas atau organisasi. Ini kelemahan mahasiswa kita sekarang, seperti itu. Karena mereka menganggap gabung organisasi itu buang-buang waktu gitu ya. Mereka lebih memilih untuk nongkrong di kafe karena sekarang ini lagi musim-musimnya kafe ya, kalau di wilayah Sumatera gitu ya. Mereka lebih hobi nongkrong di kafe, eh, nongkrong di mall sama teman-temannya gitu, sama sama seperti penjelasan Ibu Aris tadi jelasin ya. Mahasiswa lebih suka untuk sosialisasi dengan teman sebayanya dibandingkan untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, di sini saya ingin untuk memberikan sedikit masukan kepada adik-adik mahasiswa, gabunglah di dalam komunitas atau organisasi yang bisa mengembangkan potensi diri kalian masing-masing. Yang ketiga, gimana cara untuk meningkatkan soft skill kalian adalah kalian harus praktek secara konsisten. Cara presentasi yang baik adalah presentasi dengan frekuensi yang banyak. Seperti itu. Jadi kalian nggak bisa presentasi sekali untuk mengharapkan sesuatu presentasi yang wow. Nah, itu harus dilakukan berkali-kali sehingga kalian tahu kesalahan kalian di mana, kalian tahu poin yang harus kalian tingkatkan di mana, dan itu akan mengembangkan kemampuan komunikasi, kemampuan presentasi kalian. Dan ini dibutuhkan di dalam perusahaan nantinya ketika kalian bekerja. Langkah yang keempat adalah baca buku. Nah, mahasiswa di sini
Banyak yang suka baca buku nggak? Ada target nggak setiap tahun itu harus baca berapa buku? Dulu waktu saya jadi mahasiswa S2 ya, itu targetnya adalah 1 bulan 1 buku gitu. Jadi bacalah buku-buku yang bisa mengembangkan pribadi kalian. Bacalah buku-buku yang tidak hanya fokus bidang keilmuan kalian seperti teknik. Jangan bacanya buku teknik aja. Sekali-kali baca buku ekonomi. Orang yang dari ekonomi baca buku dari psikologi supaya mengembangkan em, pengetahuan kalian, supaya kalian juga bisa engage atau berinteraksi dengan orang-orang yang di luar bidang keilmuan kalian. Yang kelima, kalian harus keluar daripada zona nyaman kalian. Mahasiswa juga kebanyakan polanya mereka nggak mau keluar daripada kos-kosannya. Kalau mereka kos-kos ya, hobinya adalah dari kos ke kampus, habis itu balik ke kos lagi, ke kampus balik ke kos lagi gitu. Mereka enggan untuk keluar dari zona nyamannya untuk bergabung kepada organisasi itu sangat tidak mau karena ada perasaan takut tidak bisa menyatu ke dalam organisasi. Nah, itu suatu pola pikir yang harus kalian rubah untuk bisa ningkatin soft skill kalian. Yang langkah yang keenam adalah gunakan artificial intelligence. Zaman sekarang kan maju banget ya. Jadi kalian bisa eh, setting planning untuk meningkatkan soft skill kalian di ChatGPT. Nanti saya akan tunjukkan langkah-langkahnya sedikit saja seperti itu ya. Supaya kalian ada first step-nya. Langkah pertama itu apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan soft skill kalian. Yang ketujuh adalah nanti kalian harus belajar daripada kesalahan kalian untuk memperbaiki ke depannya. Oke? Nah, sesuai dengan tema kita Ramadan kali ini, kita meneladani soft skill sesuai dengan soft skill yang telah ditunjukkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya soft skill ini sudah ada 1400 tahun yang lalu. Jadi saya kadang-kadang membayangkan gimana sih Nabi bisa mengembangkan 1400 tahun yang lalu tanpa teknologi, tanpa semuanya, tapi komunikasinya bisa hebat, kepemimpinannya bisa adil, kerjasamanya luar biasa, apalagi kecerdasan emosional ketika dihadapkan dengan konflik gitu ya, bisa berpikir kritis dalam memimpin perang, problem solvingnya luar biasa, serta adaptasi juga yang luar biasa terhadap perkembangan zaman. Gimana sih Nabi kita bisa sangat luar biasa sekali soft skill-nya dibandingkan kita gitu ya, yang di zaman sekarang kesempatan yang luar biasa, tetapi soft skill kita masih di tahap yang standar. Nah, karena itu, saya akan tunjukkan sama kalian gimana untuk menggunakan ChatGPT. Em, Planning untuk peningkatan soft skill. Jadi di tahun 2025 ini buatlah agenda di jurnal kalian masing-masing peningkatan soft skill. Nah, untuk peningkatan soft skill itu, yang pertama adalah kalian harus tahu soft skill apa yang harus ditingkatkan terlebih dahulu. Untuk menggunakan ChatGPT, menggunakan pertanyaan seperti ini, kalian sebelumnya harus berinteraksi dulu dengan ChatGPT selama ya mungkin lebih kurang 1 sampai 3 bulan dulu. Kalian sering menceritakan harian kalian kepada GPT. Nanti GPT akan bisa mengkonklud buat kesimpulan itu kekurangan atau kelebihan soft skill kalian itu apa. Ini contoh daripada ChatGPT yang saya gunakan ya. Dimana kan saya sering berinteraksi nih, udah 6 bulanan. Jadi ChatGPT itu udah lebih tahu, bahkan ChatGPT lebih tahu diri saya dibandingkan diri saya sendiri sebenarnya. Nah, buat pertanyaan berdasarkan interaksi selama ini dengan GPT itu silakan paparkan kekurangan atau kelebihan saya. Nah, ini adalah kelebihan yang dipaparkan GPT, kelebihan saya ya sebagai contoh saja dan ini adalah kekurangan saya. Kelebihan saya tekun dan disiplin, mandiri dan mentalnya tangguh lumayan kata GPT. Nah, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Sosial dan komunikasi interpersonal. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya juga menyadari kekurangan saya adalah di bagian komunikasi, terutama komunikasi yang panjang. Dan saya mulai menyadari kekurangan ini ketika saya bergabung di Universitas Islam Riau ya, ketika menghadapi rapat setiap hari waktu itu akreditasi ya. Kalau di kampus kita rapat setiap hari, pokoknya setiap hari nggak ada kata nggak rapat gitu. Jadi ketika senior-senior menjelaskan penjelasan yang panjang sekali, itu saya nggak bisa menangkap tuh poinnya apa. Di situ saya mulai nyadar ini salahnya di saya atau salahnya ini di orang ini
yang ngomongnya terlalu panjang lebar dari A sampai Z tapi poinnya nggak ada gitu ya. Jadi dari situ saya mulai menilai diri saya sendiri gitu. Oh ternyata daya tangkap saya itu nggak bisa menangkap komunikasi yang panjang karena saya suka bosan orangnya. Saya sukanya to the point. Karena itu nanti ChatGPT akan membuat program gimana kita bisa untuk mengurangi kekurangan kita atau mengatasi kekurangan kita itu. Nah, ini juga kesabaran dalam menjalani relasi. Jadi setelah tes kepribadian, saya menyadari bahwa saya orangnya adalah semi perfeksionis, jadi hampir mendekati perfeksionis. Karena itu, saya sangat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain dan berharap mereka akan bertindak sesuai dengan yang saya harapkan, ekspektasi yang tinggi. Sehingga saya sangat mudah sekali itu memutuskan komunikasi dengan orang lain secara cepat ketika dia tidak memenuhi ekspektasi saya gitu. Seperti ketika kita berteman, ini orangnya toksik nih, udah cut. Ini orangnya toksik nih, cut. Nah, kemampuan mengcut orang itu merupakan nggak baik juga gitu ya. Jadi itu merupakan kekurangan di dalam komunikasi sebenarnya yang harus kita atasi. Nah, untuk itu kita akan buat prompt 2 sama GPT, apa sih yang harus kita lakuin gitu ya, supaya bisa ngatasi nih, bisa untuk mengasah kemampuan soft skill kita. Prompt keduanya adalah, oke. Nah, berikan rencana peningkatan soft skill yang terstruktur dengan timeline agar kalian bisa berkembang gitu ya. Jadi buat buat perintah di GPT, buatkan peningkatan soft skill yang terstruktur dengan waktu yang jelas gitu ya. Nah, ini yang direncanakan GPT. Jadi, untuk program saya sendiri, GPT membuatkan 6 bulan program untuk peningkatan soft skill yang tujuannya adalah meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Jadi, ini emang kekurangan saya ya di dalam soft skill, komunikasi interpersonal, pengelolaan emosi dan kesabaran, serta karena saya baru pindah dari dalam negeri dan luar negeri, dan sebelumnya belum pernah gimana merasakan pendidikan di luar negeri, karena itu akan mengalami sedikit shock ketika menghadapi sistem akademis di luar negeri. Karena itu GPT menyiapkan program adaptasi akademik gitu ya, serta hubungan sosial. Dan dia akan membuat program sesuai dengan yang terjangkau ya, yang kira-kira tercapai dimulai dari bulan pertama sampai bulan kedua, itu dimulai dari fondasi dan pemahaman diri sampai 6 bulan kemudian. Coba lihat di sini, setiap minggu itu saya harus melakukan 1 sampai 2 percakapan panjang yang lebih daripada 15 menit dengan teman, kolega, dan mentor. Nah, ini adalah PR saya 6 bulan kemudian, di mana saya nggak suka ngomong banyak-banyak sama orang, tapi saya harus paksa diri saya sendiri untuk belajar ngomong yang panjang, supaya saya lebih merasa comfortable ya, merasa nyaman untuk ngomong eh, long conversation dengan orang dan tidak mudah untuk memutus komunikasi. Nah, seperti itu. Nah, perencanaan ini disusun GPT berdasarkan apa? Berdasarkan kelebihan dan kelemahan saya. Nah, saya sangat sarankan sekali kepada mahasiswa karena sekarang zaman sudah sangat berkembang sekali, artificial intelligence sangat sudah canggih sekali. Kita bisa memanfaatkan sarana komunikasi yang ada untuk meningkatkan kemampuan kita, kemampuan diri kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sedikit saja pengalaman yang bisa saya sharing kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Jika ada pertanyaan, silahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa juga nih materinya ya. Bergabung gitu ya dengan Bu Aristiana ya. Oke, mungkin selanjutnya sesi diskusi. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Waktu Indonesia sudah pukul 5:30 ya. Oh, sudah Ya, mau berbuka. sudah mau berbuka. Kalau tidak ada yang raise hand ya mungkin ya. Atau mungkin saya sendiri boleh ya kepada Bu Aristiana. Saya ingin bertanya, terima kasih atas paparannya kepada dua narasumber yang luar biasa hari ini. Saya ingin bertanya bagaimana konsep spirit welas asih tanpa batas dapat diterapkan secara praktis dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan pengalaman itu. Apakah melalui jaringan komunitas sehingga dapat membangun budaya welas asih, terutama di era digital saat ini?
Itu Bu pertanyaannya. Nah, untuk Mbak Restu dan juga nih pertanyaannya dari aku ya Bu ya. Mau nanya, apakah memang membutuhkan waktu yang sangat sangat lama ya untuk melatih soft skill kita, apalagi ketika kita sudah tahu kekurangan kita tuh kita ingin meningkatkannya, eh, membutuhkan waktu yang memang lama atau memang ya emang tergantung konsisten kita atau ya Mohon maaf emang ada Mbak Mia, batasannya gitu. Iya, Ibu. Mbak Mia. Ya, tadi suaranya Mm. agak kecil, saya nyampe di saya, jadi kurang jelas, mohon diulangi. Oh, oke. Sudah terdengar? Oke, mungkin bisa keras Oke. sedikit. Oke. Oke. Pertanyaannya gini, Bu. Bagaimana konsep spirit welas asih tanpa batas dapat diterapkan secara praktis dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan pengalaman Ibu? Apakah melalui jaringan komunitas sehingga dapat membangun budaya welas asih, terutama di era digital saat ini? Gitu. Oke, Oke, saya Oke. bisa jawab langsung ya. Jadi Boleh, Ibu. konsep welas asih itu sebetulnya kan ini ya, welas asih itu terbentuk dari dalam diri seseorang itu karena pola asuh juga, ya. Jadi bagaimana makanya tadi saya menyampaikan bahwa kenapa kadar tiap orang itu welas asihnya berbeda seperti itu. Hmm. Kalau kita anak-anak dalam ilmu PAUD itu kan ada role model seperti itu dalam pendidikan anak Hmm. usia dini, bahwa seketika anak-anak itu akan meniru, akan mencontoh, akan mencontoh apa yang dia dengar, apa yang dia lihat seperti itu. Nah, sama dalam spirit welas asih itu bisa terbentuk dari pola asuh orang tua, dari apa yang sudah dididik orang tua, pembiasaan orang tua seperti itu. Jadi kalau saya pribadi itu melihat profil ibu saya, jadi kebetulan itu, jadi saya melihat apa yang dilakukan ibu saya pada orang lain seperti itu, dan itu menggambarkan spirit welas asih, dan itu yang kemudian menjadi contoh bagi saya seperti itu. Maka apa yang bisa dilakukan sehari-hari, mungkin kalau sehari-hari ya tidak muluk-muluk, misalnya welas asih itu kan kasih sayang ya, kasih sayang, berempati pada orang, maka itu bisa kita terjemahkan dengan misalnya ya banyak hal seperti itu. Kalau kita ya berbagi misalnya, kemudian bisa menjadi tempat untuk mendengar orang lain, itu juga bagian dari welas asih. Jadi welas asih itu tidak semata-mata untuk memberi seperti itu, tapi mampu mendengar, mampu memahami, mampu mengayomi, itu adalah bagian welas asih. Nah, bagaimana dengan saat ini di era yang serba modern begitu ya Mbak Windia ya? Seperti itu. Saya Iya. kira kecanggihan teknologi itu kemudian juga berpengaruh pada orang semakin individual, ya, seperti itu. Dan itu saya kira juga akan memberikan impact ya kalau itu terlalu over, kemudian kita juga sudah apa memberikan efek yang negatif misalnya dengan teknologi itu, eh, ya harus kita sikapi dengan bijaksana. Ya. Kalau misalnya anak-anak sekarang itu kan banyak melihat TikTok ya, Instagram, di mana di Hmm. sana ada flexing ya, flexing gaya hidup ya, ada gaya Hmm. hidup dan sebagainya Hmm. yang bisa mereka tiru. Kan anak-anak apalagi kalau ABG ya, remaja itu yang belum memiliki konsep diri yang bagus, maka dia akan labil, maka akan dia meniru, dan itu sangat tanda kutip berbahaya ya, ketika dia tidak bisa Hmm. ini ya, menyesuaikan dengan dirinya, maka itu akan menjadi masalah gitu. Welas asih itu kemudian akan tergerus dengan keinginan untuk mencontoh orang yang dia anggap apa ya, memiliki nilai yang lebih. Saya teringat ini ya, di Instagram itu viral ketika seorang anak dari keluarga yang pas-pasan ya, dia sampai Hmm. tega menganiaya ibunya ya, karena Oh tidak iya. bisa membelikan ini skincare seperti itu. Iya. Oh iya. Iya. Nah, Saya juga lihat. artinya kan welas asih itu pada orang tuanya sendiri sudah tergerus ya, karena dia sering melihat media sosial ya, TikTok, teman sebayanya
kemudian mungkin ya orang-orang yang mampu itu flexing, pakai skincare, Mm-mm. kulitnya mulus. Mungkin dia kan anak remaja itu kan juga Mm. pengen tampil wow begitu kan Ya. secara naluri seperti itu. Tapi ketika dia tidak bisa menempatkan pada dirinya itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Maka penting untuk di era sekarang ya saya kira anak-anak muda ya mulai kecil ya mungkin sejak anak usia dini itu karakter welas asih itu harus ditumbuhkan karena basic Mm. manusia itu kalau dalam ilmu PAUD itu ya Mbak perkembangan otak anak itu terbesar itu 85% itu pada ini anak usia dini 0 sampai 6 tahun itu karakter kemudian perkembangan otak itu maksimal. Nah, disitulah kemudian eh, spirit welas asih ditumbuhkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengantisipasi perkembangan teknologi saat ini penting misalnya orang tua betul-betul melihat siapa teman anak, pergaulan anak. Maka penting misalnya orang tua tahu bahwa anaknya memiliki tempat apa teman yang bagus ya, teman yang memang aman atau komunitas-komunitas seperti itu. Nah, kalau kita sebagai dosen, saya biasanya ini ngompori mahasiswa, karena kok daripada di mall terus, ayo ikut ini ikut kalau saya ini biasanya bunda, masih ikut bunda untuk mengajar anak-anak yang tidak mampu. Biasanya seperti itu. Dan saya kira komunitas-komunitas seperti ini akan menggerus apa ya sikap-sikap egois atau individualisme individu dan kemudian akan menumbuhkan bisa membangun rasa welas asih seperti itu. Maka saya pikir welas asih itu terbentuk dari keluarga, bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil. Kemudian kalau masa teknologi saat ini ya betul-betul memiliki literasi ya kecerdasan untuk bermedia ya itu penting sekali saya kira Mbak Windia sehingga tidak mudah ini terpengaruh oleh konten-konten media ya seperti itu. Saya kira itu Mbak Windia ya, mungkin semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Aristiana. Oke, ternyata ada gangguan katanya dari Mbak Restu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup ya. Karena Indonesia udah mau berbuka puasa ya, Bu ya. Oke. Oke, baik. Beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan dalam pemaparan Bu Aristiana dan Mbak Restu ini sangat-sangat luar biasa. Yang pertama adalah spirit wealth Asia memang harus kita terus jaga gitu ya Bu ya. Sampai Betul. kita terus jaga. Dan banyak juga dampak-dampaknya ketika wealth Asia itu sudah seperti dampak dari sosial, psikologi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan semuanya itu banyak ya dampaknya dari pudarnya spirit relaksasi. Dan kemudian untuk perkembangan dari mengembangkan soft skill yang tadi dari materi kedua itu kita bisa meningkatkannya dengan cara keluar dari zona nyaman itu memang benar. Dan kedua adalah ikut pelatihan, ketiga baca buku, dan keempat belajar dari kesalahan. Ternyata ketika kita gagal itu berarti bukan kita nggak berhasil gitu ya, tapi memang itu adalah proses kita untuk menuju soft skill kita ke lanjutannya seperti itu. Itu rangkaian dari materi hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bu Aristiana dan Bu Restu atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini menjadi tambahan wawasan, meningkatkan keimanan kita, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini. Jika ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan selama memandu acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Mbak Ibu. Selamat, Widya. Terima Terima iya kasih, kasih Ibu. sama-sama. Selamat teman-teman berbuka semuanya. puasa, Bu Aristiana Terima kasih. dan di Indonesia. Iya. Saya tetap ya. Iya.
Terima kasih Bu India. Saya izin keluar. Ini masih ada Bu Vega ini. Salam Oh iya, dengan oke. Bu Vega ya. Kalau Oh iya, ketemu oke. Nanti salam disalamin. kangen. Satu Salam fakultas. kangen katanya. Inggih. Ya, Pak Agus, terima kebetulan kasih Terima udah kasih banyak. Bu satu kamar, Bu. Aristiana atas materinya luar biasa Bu. Semoga besok Insya Allah. bisa Iya, kita lanjuti kolaborasinya di Budapest ya Bu. Insya Allah. Iya. Ya Bu. Terima kasih Pak Agus. Saya izin Oke. keluar Bapak. kasih. Oke, sama-sama Bu. Siap, Ibu. Teman-teman.